yaitu seputar agenda yang dilaksanakan di Ancol Munas MUI. Kabarnya dalam agenda ini Presiden Prabowo dilaporkan bakal hadir dan berdasarkan pantauan Tribun News, tampak Hotel Mercure ini sempat dijaga ketat oleh Pas Pampres. Namun menjelang pembukaan, Prabowo kabarnya tidak hadir. Nah, meski begitu, acara ini dihadiri juga oleh para tokoh ya, Tribuners. Disebutkan ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, dan Wakil Presiden RI ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kabar ketidakhadiran Prabowo dikonfirmasi langsung oleh Ketua Steering Committee Musyawarah Nasional ke-11 MUI, Kiai Haji Masduki Baitowi, dan acara ini juga kabarnya dihadiri beberapa pejabat penting Tribuners. Ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, kemudian Kepala BIN Herindra, dan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Hadir pula di sana Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman dan Penasihat Khusus Presiden di bidang Haji Muhajir Effendi. Dalam gelaran Munas ini, MUI kabarnya juga bakal kembali melakukan proses pemilihan Ketua Umum Tribuners. Dan yang cukup menarik, dalam proses pemilihan kandidat nantinya, MUI ini akan menggunakan mekanisme pemilihan melalui sistem formatur atau disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Pemilihan sistem formatur ini ada 17 formatur yang terdiri dari pimpinan MUI demisioner, diantaranya mantan Wantim MUI, mantan Ketum MUI, mantan Sekjen MUI, dan Bendahara MUI. Nah, Tribuners, meski Prabowo diinformasikan tidak hadir, namun pujian kepada Presiden RI ke-8 ini diucapkan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar. Ia meminta masyarakat Indonesia untuk bersyukur memiliki Presiden RI Prabowo Subianto yang menjalankan programnya dengan sangat konsisten atau istiqomah. Dia menyebut bahwa kita ini perlu bersyukur diberikan presiden yang dalam programnya, yaitu Asta Citanya ini sangat istiqomah, kemudian konsisten, dan tidak pernah berhenti atas kepeduliannya membawa rakyat Indonesia menjadi rakyat yang adil dan makmur. Anwar ini berharap agar Prabowo beserta menteri-menterinya untuk selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah agar mampu menyelesaikan tugas-tugas dalam menyejahterakan rakyatnya. Menurut Anwar sendiri, Prabowo memikul tugas yang berat tetapi mulia karena tujuannya membawa masyarakat dan negara Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ngobrolin soal Munas MUI ini, Tribuners, salah satu agenda penting yang bakal dibahas dalam Munas kali ini adalah isu seputar kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI ya, Artificial Intelligence. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis menjelaskan bahwa MUI perlu membahas AI karena dampaknya yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Kiai Khalil, AI ini bukan guru dan bukan pula penuntun umat, melainkan sekadar alat penyedia informasi. Ia menambahkan peran MUI adalah memberikan pencerahan dan arahan kepada masyarakat agar mampu menyaring informasi dari teknologi AI dengan bijak. Tak hanya itu, kabarnya dalam Munas ini, MUI kembali menggemborkan dukungannya kepada Palestina Tribuners. Mereka menekankan kembali terkait aksi boykot terhadap produk Israel dan juga produk yang terafiliasi dengan Israel. Menurut Ketua MUI bidang Infokom tersebut, aksi boykot tidak boleh berhenti pada ajakan simbolik. Ia menegaskan bahwa MUI akan mengiringi langkah boykot dengan pembangunan ekosistem alternatif, yakni penguatan UMKM nasional yang harus turut mendapat dukungan pemerintah. Dan sebagai tindak lanjut, kata Kiai Mas Duki, MUI akan mengundang pihak-pihak terkait seperti organisasi UMKM, kemudian HIPMI, dan Kadin untuk memperkuat ekosistem yang mendorong kemajuan UMKM nasional. Ia menekankan bahwa boykot terhadap produk Israel dan produk terafiliasi Israel tidak boleh menjadi euforia sesaat. Dan penegasan ini tentunya disampaikan juga Ketua Steering Komite Munas 11 MUI, Kiai Haji Masduki Baitowi,
yang disebut sebagai langkah lanjutan dari fatwa MUI yang telah lebih dulu menyerukan pemboikotan. Ia menegaskan bahwa gerakan ini harus terus dilakukan hingga Palestina benar-benar merdeka. Dalam Munas ke-11 ini, MUI juga akan membahas strategi agar gerakan boykot dapat menjadi budaya atau menjadi lifestyle begitu ya, umat Islam Indonesia. Karena dengan begitu, budaya ini diharapkan mampu meningkatkan penggunaan serta kecintaan terhadap produk dalam negeri. Kemudian kita simak juga video-video berikut Tribuners. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di sebuah negara yang walaupun negara kita ini bukan negara Islam, negara kita adalah nation state, negara bangsa, tetapi hidup dalam situasi yang damai, yang rukun, yang aman. Ini karunia Allah yang bukan main. Dan kita sebagai ulama harus terus menjaga ini sampai kapanpun. Disinilah pentingnya kita bersinergi dengan negara, dengan pemerintah, dengan tentara, dengan polisi, dan seluruh kekuatan negara untuk menjaga negara ini tetap dalam keadaan baladan aminah, negara yang aman. Baru di atasnya itu kata Ibrahim, warzuq ahlahu minat thamarat. Di atas negara yang aman itu kata Al-Quran, warzuq ahlahu minat thamarat. Rezeki diberikan kepada seluruh rakyatnya. Jadi kaya itu perintah Tuhan, Bapak-bapak. Nabi Muhammad saja, wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kata Allah. Dan aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian aku jadikan engkau aghna. Inilah pentingnya ke depan kita harus membangun sebuah sinergitas untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang kuat. Kekuatan kita adalah kekuatan bangsa Indonesia. Marilah kita bermunas untuk melahirkan pikiran-pikiran yang positif, yang baik, demi masa depan bangsa dan negara, juga demi masa depan umat Islam. Sekali lagi kita bersyukur oleh Allah dijadikan bangsa yang seperti ini, dan kita juga bersyukur diberikan seorang presiden yang dalam programnya, dalam astacitanya sangat istiqomah, ya, sangat istiqomah, sangat konsisten, terus-menerus tak pernah berhenti kepeduliannya untuk membawa rakyat Indonesia ini rakyat yang adil dan makmur. Mudah-mudahan presiden kita dan seluruh menteri-menteri dan seluruh pejabat-pejabat negara ini senantiasa mendapat kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu membawa sebuah tugas yang berat tapi mulia ini, yaitu membawa bangsa dan rakyat Indonesia kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.